Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahi wa ukhti, kali ini berjumpa dengan Ustadz Eri ya. Semoga ahi wa ukhti dalam keadaan sehat, tidak ada kurang suatu apapun, dan pastinya masih berpuasa ya. Oke, kali ini Ustadz akan menjelaskan materi tentang keadilan dalam Islam. Nah, keadilan dalam Islam sih seperti apa sih? Kalau dalam Islam, kita akan lihat materinya ini sedikit sekali, tapi Ahwauti perlu memperhatikan ya, nanti supaya ketika ada ulangan ataupun tugas ataupun nanti ketika PAT, Ahwauti sudah siap untuk mengerjakan. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, keadilan dalam Islam. Pengertian. Nah, pengertiannya apa itu keadilan? Nah, keadilan bentuk kata dasarnya itu adil, artinya lurus. Jadi keadilan artinya menetapkan hukum dan keputusan dengan sebenar-benarnya sesuai hak tanpa pilih kasih. Nah, jadi nanti misalnya kayak Ustadz ya, Ustadz di kelas. Misalnya dalam menentukan keadilan ya berarti apa? Semua anak-anak yang ada di kelas semuanya dapat jatah piket, tidak dibedakan, oh si A nggak piket nggak usah, yang lain piket tapi si A nggak usah, si B nggak usah piket. Oh, tidak seperti itu. Jadi semuanya itu adil, sama rata, tidak pilih kasih. Oh itu misalnya itu Ahi itu karena saudaranya Ustadz Eri jadi nggak disuruh piket. Oh, Ustadz Eri nggak boleh kayak gitu ya. Jadi mau saudara atau apa, kita harus menetapkan hukum yang benar ya, jadi nggak pilih kasih. Ayo waktu itu juga kayak gitu, misalnya punya adik dua satu, misalnya sama-sama ya umurannya 2 tahun dan 2 tahun, misalnya Uti punya roti di 2 tahun dan 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun misalnya ya. Uti punya roti, nah Uti punya roti kemudian dibagi, nah yang satu dikasih yang satu tidak, kan itu namanya pilih kasih. Tapi misalnya memberikan rotinya itu karena alasan sesuatu, misalnya yang satu dikasih yang satu tidak dikasih, misalnya karena lagi sakit gigi nggak boleh makan roti yang manis-manis, lah itu nggak masalah ya, daripada kita memberi roti tapi malah nanti adiknya tambah sakit gigi. Nah kan itu nggak baik. Nah jadi harus mempertimbangkan kebaikan bersama ya. Nah ini ada nih, pilih kasih artinya membela atau berpihak kepada hal yang tidak baik dikarenakan perasaan si hakim. Nah misalnya Ukti itu jadi hakim, si A dan si B misalnya lomba apa gitu, Ukti jadi wasit atau apanya, kemudian yang menang Ukti itu aja, yang menang Ukti Monik aja, yang menang Ukti Monik karena aku suka Ukti Monik. Padahal sebenarnya misalnya lomba lari duluan Ukti itu dulu, Ukti Lofi misalnya. Nah harusnya Ukti Lofi yang menang, tapi ternyata Ukti Dira yang jadi hakim atau wasit ya, karena sukanya Ukti Monik. Oh Monik dulu kok, itu selisih sedikit Monik yang menang. Nah itu nggak boleh ya, jadi harus jujur, tidak boleh pilih kasih meskipun kita menyukai salah satu teman kita, itu nggak boleh. Nah hakim artinya orang yang memberi keputusan. Nah, di sini udah tahu ya kalian ya hakim. Kalau dalam dunia di Indonesia itu hakim biasanya apa? Di pengadilan ya ada hakim. Oh, dia mencuri. Mencuri misalnya mencuri mobil. Ini di pasal ini, di undang-undang ini hukumannya segini. Nah, kemudian hakim memutuskan si A dihukum segini. Nah, itu namanya hakim. Lah, hakim harus adil sesuai dengan peraturan dan sesuai undang-undang. Tidak boleh, aduh itu malingnya anaknya Pak Liko ya. Hukuman yang harusnya diberikan 3 tahun misalnya setahun aja. Nah itu nggak boleh, karena itu berarti pilih kasih, nggak boleh, harus sesuai dengan peraturan yang ada di undang-undang ya. Jadi hakim itu seperti itu. Misalnya kalian masih kecil ya, berarti mungkin jadi wasit atau jadi apa, itu berarti kan bisa juga sebagai hakim disebutnya. Nah, kemudian ada syarat-syarat menjadi seorang hakim. Nah, ini menurut agama Islam ya. Jadi menurut agama Islam itu hakim itu harus tentunya seorang yang beragama Islam. Ya. Jadi misalnya ada masalah
Pak Sodik dan misalnya Pak Sulaiman berebut harta warisan. Kemudian ada seorang yang dianggap sebagai hakim, itu kita tanyakan aja kepada Pak Eri misalnya. Nah, Pak Eri yang ditanyakan kepada Pak Eri aja. Nah, supaya Pak Eri itu menentukan antara Pak Sodik atau Pak Sulaiman yang dapat hartanya, misalnya dibaginya eh, dapat berapa karena mereka berebut. Nah, kemudian dipilihlah Pak Eri. Lah Pak Eri itu memenuhi syarat apa enggak? Agamanya Pak Eri apa? Oh, Islam. Oke. Seorang hakim secara usia sudah dewasa atau balik. Oh iya, Pak Eri udah dewasa, sehat jasmani dan rohani. Oh iya, Pak Eri mempunyai jasmani yang sehat dan juga rohani yang sehat. Artinya itu berjiwa dan berakal sehat ya. Tidak dalam keadaan depresi atau mohon maaf ya dalam keadaan stres, itu dijadikan hakim nggak boleh ya. Kemudian orang yang merdeka tidak dalam tekanan. Oh iya, Pak Eri itu tidak ditekan, artinya tidak ada diancam sama Pak Sulaiman dan tidak diancam Pak Rokib apa tadi Pak Sodik misalnya ya. Oh, Pak Eri, kamu jadi hakim harus milih aku. Nah itu Pak Eri itu tidak ada tekanan dari manapun, jadi boleh ya. Kedua, mampu berlaku adil sesuai Al-Quran dan hadis. Oh, Pak Eri itu misalnya eh, insya Allah tahu, nah berarti boleh ya. Nah kemudian hakim harus laki-laki. Oh iya, Pak Eri memang laki-laki. Yang selanjutnya, memiliki keilmuan yang tinggi dan paham semua hukum dengan baik. Lah misalnya Pak Eri cuma ahlinya di sini, di masalah pendidikan saja. Kalau di masalah eh, harta kayaknya Pak Eri nggak paham. Berarti Pak Eri tidak boleh menjadi hakim dalam urusan warisan. Nah berarti cari hakim yang lain. Nah kemudian menemukan salah satu orang misalnya eh, Pak siapa tadi ya, yang baru lagi lah, Pak Slamet gitu aja ya. Ada Pak Slamet. Oh, Pak Slamet itu dosen dari Universitas Agama. Oh, dia pinter, dia ahli hukum, terus orangnya sopan. Nah berarti dia bisa menjadi hakim dalam urusan perebutan warisan. Kemudian dijelaskan, ini warisannya siapa? Oh ini. Oh jadinya seperti ini. Pak Sulaiman itu dapat bagian segini karena beliau anak laki-laki, dan misalnya Pak Sodik dapat segini karena dia itu cucu. Nah, berarti bukan anaknya yang punya harta itu, neneknya misalnya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau mencari hakim itu ya yang pertama memang beragama Islam, tapi ini syarat yang paling penting sebenarnya itu orang yang dewasa, sehat, dan juga memiliki pengetahuan yang baik tentang apa yang sedang coba diselesaikan. Kalau menyelesaikannya misalnya tentang olahraga misalnya, ya tanya kepada orang yang memang dia mampu mengetahui tentang olahraga ya. Jadi carilah orang yang paham betul tentang apa yang sedang kita eh, bahas ya. Seperti itu ahli wauti. Jadi ahli wauti misalnya tanya tanya ini ada debat nih dua orang misalnya, yang debat itu ukti siapa, oh iya ini ukti Adel dan ukti Putri ini lagi berdebat. Ini dalam permainan sepak bola itu kayak gini, tadi itu berarti gol, bolanya sampai sini udah ngelewatin garis misalnya seperti itu ya. Berdebatnya enggak, wong baru segini kok belum masuk semua bolanya misalnya, enggak gol. Nah misalnya seperti itu. Nah kemudian ditanya kepada seseorang yang bukan ahlinya olahraga, misalnya ahlinya dia itu uh, ahlinya matematika, ditanya seperti itu. hmm, misalnya misal sekalipun dia tahu ya juga nggak masalah, tapi misalnya dia tidak tahu ya berarti salah. Oh tanya itu aja. Ustadz Yusuf kan guru olahraga, pasti dia tahu. Lah tanya kepada orang yang ahlinya. Oh kalau seperti itu berarti gol uhti. Oh nah kemudian keputusan itu bisa diterima keduanya karena itu memang keputusan dari seseorang yang ahli ya, ahli wa uhti ya. Nah selanjutnya, nah ini ada dalil nih, dalil tentang keadilan. Nah, dalam agama Islam itu senantiasa itu keadilan dijunjung tinggi. Nabi Muhammad itu nabi yang sangat 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 adil. Beliau tidak pilih kasih, tidak
apa, tidak, artinya tidak, oh ini saudaraku, ini anakku, jadi tidak dihukum, tidak. Bahkan Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa jika Fatimah anaknya itu mencuri, ya Fatimah itu anak cucu Fatimah, iya Fatimah itu anaknya, Fatimah itu mencuri, biarkan aku yang memotongnya, bahkan Nabi aja yang akan memotong tangannya. Berarti kan itu mencerminkan bahwa Nabi Muhammad itu orang yang sangat adil. Bahkan ketika anaknya mencuri, udah nggak usah orang lain, aku aja potong sini tangannya anakku sendiri jika benar anakku itu melakukan tindakan pencurian, ya. Ini salah satu dalilnya itu ada di Quran surat An-Nahl ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murul bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Ya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan. Tuh, Allah langsung menyuruh kamu itu berbuat adil, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Tuh, Allah itu secara jelas dan sangat terang itu menyuruh kalian itu, kita semua itu untuk adil, ya. Jadi tidak boleh pilih kasih, tidak boleh um, apa, merugikan salah satu pihak. Misalnya kalian ditunjuk menjadi hakim, ya. Ini sangat penting karena apa yang kalian pilih itu nanti bisa mengakibatkan seseorang merasa rugi, nanti dia kasihan, ya. Jadi itu sedikit saja dari Ustadz ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.